Saya pastikan saya akan gagal memimpin kebudayaan ini kalau Pak Lasarus tidak membantu saya membackup dari sisi anggaran. Dan kalau saya gagal, untuk apa saya mau berpikir dua kali? Mau berpikir tambah satu periode lagi, sementara saya gagal memimpin daerah ini. Maka supaya saya tidak gagal, perlu ada backup anggaran, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Itu yang saya sampaikan dengan beliau. Sampai beliau berkata, "Gila Mas Jiwa, apa ngancam saya?" Saya nggak ngancam ya Tuhan. Saya tidak ngancam. Saya tahu persoalan kebudayaan, permasalahannya saya tahu. Langkah-langkah apa harus saya lakukan? Kunci utamanya anggaran. Maka seperti yang saya sampaikan dalam debat publik, kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten Kuburaya, kita jalan di tempat itu sudah syukur. Bisa-bisa kita akan mundur ke belakang. Kenapa? Karena memang anggarannya tidak cukup. Maka saya sampaikan, ada 5 strategi dalam hal untuk mengumpulkan anggaran untuk kita belanja. Saya bilang pertama, saya akan mengandalkan APBD Kabupaten Kuburaya itu sendiri, satu. Yang kedua, saya akan kolaborasi dengan pemerintah pusat supaya kita mendapatkan kucuran APBN. Yang ketiga, kita akan kolaborasi dengan pemerintah provinsi supaya kita mendapatkan kucuran APBD provinsi. Yang keempat, peningkatan PAD secara maksimal. Kita gali pendapatan asli daerah kita. Yang kelima, bagaimana kita melibatkan pengusaha dunia usaha untuk melaksanakan kewajibannya berupa CSR atau bantuan sosialnya. Alhamdulillah Pak Lasarus langsung menjawab. Sekarang Pak Jo, apa kebutuhannya? Yang pertama, saya perlu anggaran untuk percepatan jalan poros strategis. Karena target saya satu periode saya harus bisa menyelesaikan jalan poros strategis. Yang kedua, saya ingin menyatukan 9 kecamatan. Kalau Jokowi punya tol laut, saya mau punya tol sungai, yaitu berupa penyeberangan. Yang ketiga, saya perlu penataan kawasan Pak Lasarus. Yang keempat, kebetulan ada persoalan 7 desa. Desa Lingga, Pancaroba, Korek, Pasak, Pasak Tiang, Teluk Bakung, yang selama ini terus banjir terus yang berimbas kepada Trans Kalimantan. Jalan Trans Kalimantan kebanjiran terus. Selama ini ada persoalan yang diselesaikan apa hilirnya. Banjir ditinggikan jalannya, itu bukan solusi. Alhamdulillah langsung direspon Pak Fran, langsung direspon saya kemarin. Langsung beliau telepon di depan saya, telepon kepada seorang ibu-ibu, "Bu, kunjungan kerja saya ke Kijing saya batalkan. Saya akan alihkan ke kebudayaan." Alhamdulillah, saya langsung diundang dan saya dikasih kesempatan untuk menyerahkan proposal dan pemaparan di depan 7 dirjen. Dan disitulah ada jawabannya. Alhamdulillah langsung sekarang sedang dikerjakan. Yang kakap sedang digali. Kemudian di Sungai Ambawang selama 40 tahun tidak pernah dikeruk. Panjang sungainya sepanjang kurang lebih 40 km, 38, sekian kilometer. Terjadi penyumbatan yang lebarnya 20 meter lebih, awalnya tinggal 1,5 meter. Terjadi pendangkalan yang tinggi. Di mana nggak kebanjiran 7 desa itu? Sekarang sedang progres. Alat dari Kapas dulu semua dipindahkan. Ada dipindahkan ke Kakap, sebagian dipindahkan di Teluk Bakung. Kemudian jawaban berkaitan dengan penataan kawasan, kemarin Kepala Balai langsung ditugaskan mendampingi, saya mendampingi langsung ke Keraton. Kemudian penyeberangan juga demikian. Ini kenapa saya bercerita bahwasanya dalam statement saya yang terkeluar dari ucapan saya itu adalah kalimat janji. Ketika janji itu harus ditepati. Maka saya bilang sama istri saya bilang kalau kemarin kurang lebih 8 bulan waktu saya hampir tidak ada untuk keluarga. Kedepan ini 5 tahun waktu saya akan banyak berkurang untuk keluarga.
tolong kamu sebagai istri, kamu harus ikhlas, kamu harus ridho selama 5 tahun ini. Jadi ya alhamdulillah Allah berikan saya istri yang luar biasa. Yang sekarang kalau dulu masih susah untuk adaptif. Adaptif itu apa ya? Penyesuaian. Sekarang beliau benar-benar sudah adaptif. Jadi saya paling banter nanti ke kantor itu paling banyak berkata, paling banyak 2 hari. Selebihnya saya di mana? Saya di lapangan. Saya akan belanja persoalan itu ke lapangan. Saya belum dilantik, saya sudah melakukan seperti itu. Kayak kemarin saya langsung turun. Bagaimana sih atasi persoalan banjir di Sungai Raya Dalam ini? Ternyata di situ ada pendangkalan yang namanya Sungai Seribu, yang konon ceritanya Sungai Seribu itu pernah untuk lewat sampah motor air kecil dalam sejarahnya. Ada yang namanya parit tangguh yang cukup lebar. Sekarang parit tangguhnya itu tinggal 0,5 meter, ada yang 1 meter. Sungai Seribunya sudah sumpah, bahkan di atas Sungai Seribu sudah banyak rumah. Saya harus tahu persoalan itu. Maka tahun ini saya anggarkan untuk mengerukan Sungai Seribu itu, dan saya harus berani jebol Ayani 2 untuk pembuangannya, kita buang salurannya. Ke sebelah Sungai Brimob itu ada sungai Arit di asrama Brimob, itu buang ke Puas. Pertanyaannya, kita jebol Ayani 2 harus izin dengan balai. Kemarin saya sudah ngomong izin kepala balai. Kami bukan mau merusak, kami ingin supaya ada pembuangan. Dan kalau nggak ada pembuangan airnya seperti ditanggul oleh Ayani 2, maka seberang sini semua pasti akan banjir. Itu persoalan. Nah, ini semua dapat kami lakukan apabila saya ke lapangan. Saya belanja masalah. Belanja masalahnya kemana? Ya ke lapangan. Saya nggak akan dapat persoalan kalau saya nggak turun ke lapangan. Maka kemarin saya ada surat di Makli, saya alhamdulillah dapat 4 lengkap. Sebelumnya saya dikakap, nanti saya ke Kuala Lumpur terus seperti itu. Saya hanya mau doanya saja, Allah berikan kesehatan untuk saya, untuk keluarga saya, supaya saya betul-betul bisa berkalikan. Karena amanah ini teramat mahal, Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya berjanji dalam hati istri saya. Kadang-kadang istri saya tahu mungkin ada kasihan juga dengan saya, tetapi saya menikmati ini. Saya menikmati ini untuk mendapatkan amanah dari Allah dan kepercayaan dari rakyat ini teramat mahal. Maka sangat bodoh sekali ketika amanah itu telah diberikan kemudian kita sia-siakan. Bagaimana cara menjaga amanah dan kepercayaan dari rakyat itu? Caranya ya kita harus kurangi pikir, kita harus banyak berpikir, kita harus peras kontak kita. Kunci utamanya adalah anggaran. Alhamdulillah gubernurnya kemarin yang kita dukung, saya lebih enak untuk komunikasi. Saya bilang dengan Bang Rosan, kemarin sempat saya teleponan, tolong Bang, saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta bantuan keuangan yang selama ini dari Pak Tarmiji, dari Pak Cornelis, karena Pak Bupatinya nggak pernah anggur sehingga tidak pernah kita mendapatkan gelontoran anggaran dari yang namanya bantuan keuangan dari provinsi. Kami sudah berjuang, saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta apa-apa, saya hanya minta bantuan keuangan, dan itu haknya rakyat kami juga. Karena sebagian ada pajak kami yang kami setorkan ke provinsi. Wajar kalau itu dikembalikan berupa uang hibah kepada kami yang kita gunakan untuk percepatan pembangunan Kabupaten Kuburaya. Itu yang saya sampaikan dengan dia. Saya kumpulkan kemarin dari Pertamina, saya kumpulkan Bank Kalbar. Kalian nggak perlu kasih uang saya. Saya bukan kaya raya, tapi saya sudah ada ngurus. Cara kalian membantu saya, bantu rakyat saya. Alhamdulillah kemarin dari Bank Kalbar gelontorkan 500 juta untuk UMKM 2 gelombang. Saya sampaikan seperti itu. Ini saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama, Bapak dan Ibu memang sudah boleh dikatakan sepuh, bukan lansia. Kalau lansia kayaknya gimana ya? Jadi sepuh, makanya disebut kadang-kadang sesepuh.
dituakan. Orang yang dituakan. Makanya setiap kampung ada sesepuh. Nah, sesepuh itu menjadi panutan. Termasuk Bapak dan Ibu ini menjadi panutan saya. Jadikan saya sebagai anak Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tidak ragu untuk mengingatkan saya, untuk menegur saya. Manusia ini kan tempatnya salah dan hilaf. Tempatnya salah dan hilaf itu dia manusia. Termasuk saya, pastilah tempatnya salah dan hilaf. Maka Bapak dan Ibu yang sudah